Assalamualaikum sahabat-sahabat teknisi semua. Di video kali ini saya akan kupas tuntas atau tes poin tegangan di STB Matrix Eiffel HD ini ya. Dan buat para pemula mungkin lagi membetulkan atau servis set-top box Matrix Eiffel HD seperti ini ya, yang masih pada kebingungan di mana sih tegangan yang harus ada buat STB Matrix ini bisa hidup ya. Dan di sini akan saya coba. Ini sebenarnya hidup ya teman-teman. Dan di sini akan saya colokkan dahulu. Nih, ini hidup normal ya. Dan kenapa sih saya memakaikan kipas di STB ini ya? Mungkin teman-teman yang belum tahu cara memasangnya ada di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Kalian bisa tonton saja video saya yang sebelumnya ya, cara memasangkan kipas di set-top box Matrix ini ya. Nah, sekarang kita langsung saja, saya akan membongkarnya dan akan tes poin tegangan-tegangan yang ada di set-top box Matrix Eiffel HD ini ya. Dan akan saya bongkar. Ini saya bongkar dahulu ya. Kalau saya buka bautnya. Nih, dan setelah saya bongkar, dalamannya seperti ini ya sahabat. Nih, seperti ini. Nah, dan di sini akan saya kupas tuntas di mana sih titik tegangan yang harus kita ukur dikala set-top box ini mati total ya, atau mati standby ya. Nah di sini langkah pertama yang teman-teman harus tahu ya, di sini adalah rangkaian regulator. Nah, dari listrik ini masuk ke rangkaian regulator atau power supply ya. Dan di sini akan menghasilkan tegangan sebesar 5 volt ya. Nih di sini, dan akan di-outputkan melalui dioda ini ya. Itu teman-teman ya. Dan tegangan 5 volt yang keluar dari regulator ini atau dari power supply ini, dia akan disebarkan ke sini ya, ke colokan USB, dan juga buat supply USB ke sini dan display di sini ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan nyalakan dan saya akan mengukurnya. Mungkin kalian atau teman-teman yang lagi punya servisan set-top box Matrix mati total ya, yang kebingungan di mana sih yang harus diukur dan tegangan yang harus ada di STB ini ya teman-teman. Nah, langkah pertama kalian bisa ukur di dioda ini ya. Nah, saya dekatkan dulu. Nah, di dioda ini. Dan jika di dioda ini tidak ada tegangan sebesar 5 volt, di sini ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, power supply ini mati, rusak, ataupun
di area sini ada yang short ya. Kalau misalkan di area sini short, tegangan supply 5 volt di sini ini tidak akan keluar ya teman-teman. Dan setelah dioda ini diturunkan melalui IC ini nih, yang ini nih, menjadi 1,8 volt ya teman-teman. Nah, di sini outputnya 1,8 volt dan di sini inputnya dan di sini juga outputnya teman-teman ya. Nih saya dekatkan lagi biar kelihatan. Nah, di sini input dan di sini output ya. Dan setelah di sini tegangan 5 volt akan masuk ke IC step down ini ya. Dan di sini di kaki nomor 4 ini kaki inputnya dan akan di-outputkan ke nomor 3 ya, yang di sini harus ada tegangan 1,2 volt ya. Kalian bisa ukur saja di sini ataupun di coil ini ya. Dan tegangan yang ketiga yang harus ada itu di IC step down yang ini ya. Dan di sini fungsinya beda ya teman-teman. Nanti akan saya cek ya, akan saya ukur. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum saya melakukan pengukuran ya. Nah, IC ini yang ada di sini kodenya sama yang ini ya teman-teman ya. Sama IC yang ini. Dan sama inputnya ada di kaki nomor 4 ya. Maaf kalau gelap, nih akan saya zoom. Nah, di sini tata letak inputnya dan akan di-outkan ke sini ya, di kaki nomor 3. Dan di sini tegangan yang dihasilkan adalah 3,3 volt ya. Kalau di sini 3,3 volt tidak ada, ini set-top box akan mati ya. Dan tegangan 3,3 ini dibagi ke sini ya untuk menghidupkan atau ngasih tegangan ke IC memori ya. Dan kalian bisa ukur di sini ada tegangan 3,3 ya atau 3,2 ya. Dan diinputkan di sini. Ini ada tulisan 0 ya. Ini adalah angka 1 ya. Dan kalian bisa ukur di sini dan di sini ya. Dan 3,3 juga masuk ke IC chipset di sini ya. Dan jika kalian menemui STB yang tulisannya di sini booting, kalau misalkan STB metrik ya tulisannya booting ataupun kemungkinan nyala cuman lampunya merah, kalian bisa cek tegangan 3,3 di sini. Kalau misalkan 3,3 di sini ada, terus IC chipsetnya ini hangat ya, maksudnya enggak overheating, kemungkinan IC ini error ya. Kalian bisa flashing. Tapi jikalau misalkan 3,3 di sini ada, terus ini panasnya overheat, ya kemungkinan IC chipset ini yang rusak ya. Begitu teman-teman. Makanya kenapa saya sarankan pakai kipas seperti ini ya. Soalnya biar IC chipset ini tetap stabil ya atau tidak overheat ya. Kalau overheat ya bisa menyebabkan STB ini
mati ya, atau booting ya. Nah, sekarang akan saya ukur apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan saya akan buktikan buat teman-teman di mana sih tegangan-tegangan yang wajib ada di set-top box metrik ini ya. Dan sekarang akan saya colokkan nih, dan saya akan nyalakan buat testernya ya. Ini sudah saya colokkan ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nih di sini lagi booting ya, kita tunggu sampai, nah ini udah nyala ya teman-teman. Dan kemungkinan teman-teman pemula masih pada bingung ya, kenapa sih set-top box saya nyala tapi gambarnya tidak ada ya. Kemungkinan di sini modenya mode jam ya. Coba akan saya matikan pakai remote nih. Akan saya pencet remote warna merahnya. Nah, dan di sini mode jam ya. Kalau mode jam seperti ini, set-top box ini dalam keadaan standby ya teman-teman ya. Makanya buat yang pada nggak tahu ya, kenapa sih set-top box saya ada angkanya tapi gambar tidak muncul ya. Ya kemungkinan set-top box ini dalam posisi standby ya. Dan kalau posisi on harusnya seperti ini ya. Nih akan saya pencet lagi tombol merahnya. Nah, kita tunggu, ini lagi proses booting. Nih, sekarang udah menunjukkan angka, dan ini sudah pasti keluar gambar ya. Dan coba akan saya pindah channelnya tuh. Nah gitu ya teman-teman, kemungkinan teman-teman masih banyak yang belum paham cara menghidupkan set-top box metrik ini ya. Nah sekarang saya akan membuktikan apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan akan mengukur tegangan-tegangan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Sekarang kita tempelkan groundnya di sini ya, biar tidak megang. Nah, langkah awal yang saya sebutkan tadi di sini harus ada tegangan sebesar 5 volt ya. Di sini akan saya ukur. Nih. Tuh teman-teman ya, ini dari tegangan power supply ini disearahkan dengan dioda ini, dia akan menghasilkan tegangan sebesar 5 volt teman-teman tuh ya, 4,4. Dan yang kedua, tegangan 5 volt ini masuk ke IC ini di kaki yang sini ya. Nah, di sini ada 3,6 volt ya, dan akan di outputkan ke sini ya, 1,8. Jika 1,8 di sini tidak ada dan output di sini tidak ada, kemungkinan besar IC ini rusak teman-teman ya. Dan langkah selanjutnya, si tegangan 5 volt tadi dia akan di step down melalui IC ini ya, IC P-core ini nih, dan dia diinputkan di kaki, maaf ya, gak kelihatan nih. Akan saya coba dekatkan dulu ya biar kelihatan.
Nah, di sini di kaki nomor 4 bisa kalian lihat ya, kalau di STB metrik ada tulisannya ya. Dan ini berlaku untuk semua STB ya. Kalian bisa ukur di sini. Tuh, keluar ya tegangan 5 volt. Dan di outputkan di kaki nomor 3 ya. Nah, dan ini akan keluar tegangan sebesar 1,2, anggaplah 1,2 ya. 1,1, 1,2. Dan di coil ini pun dia menunjukkan tegangan yang sama ya, teman-teman. Dan yang kedua, si tegangan yang 5 volt tadi dia akan di step down melalui ICP core ini dan akan diturunkan menjadi 3,3 ya. Sekarang kita ukur di kaki nomor 4 ya. Di sini ada tegangan 5 volt ya. Dan dia di outputkan melalui kaki nomor 3 menjadi 3,3 ya. Tuh. Dan tegangan 3,3 ini masuk melalui kaki nomor 1 di IC memori ini ya. Tuh. Dan diinputkan di kaki nomor 8 ya. Di sini ada tegangan 3,1 ya. Makanya jika kalian mengalami set-top box mati standby atau dibilang mata merah ya, kalian bisa cek tegangan di IC memori ini dan kalian bisa juga diraba di sini ya. Jika di sini panasnya normal, kemungkinan IC ini harus flashing ulang ya, karena data error. Dan jikalau di sini overheat atau panas banget, kemungkinan chipset ini yang rusak ya. Walaupun kalian flashing ulang IC ini, kemungkinan besar tidak akan berhasil ya. Gitu ya teman-teman ya. Makanya kenapa saya sarankan di sini harus memakai kipas seperti ini teman-teman ya. Karena kalau tidak dibantu dengan kipas seperti ini, di sini akan sangat panas sekali teman-teman, dan bisa menyebabkan set-top box ini cepat rusak ya. Soalnya kalau misalkan set-top box ini di posisi standby, ini kan posisi hidup ya. Tuh. Dan jikalau kita matikan dari remote, yang akan saya matikan. Dan ini posisinya standby teman-teman ya. Kadang-kadang kalau yang malas mematikan set-top box, kalian di rumah suka mematikan lewat remote ya. Dan jikalau dimatikan seperti ini, nah tegangan-tegangan yang ada di sini yang saya ukur tadi, ini tegangan di sini masih tetap normal ya. Berarti otomatis setrum yang ada di set-top box ini masih bekerja ya. Nih akan saya ukur ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman penasaran, nih di sini tuh, dan masih keluar tegangan yang sama seperti tadi ya. Dan di sini pun tegangan sama. Dan di sini pun ini dalam keadaan standby ya teman-teman.
nih. Dan di sini pun nih di IC P-Core yang ini masih tetap tegangannya sama ya, down outputnya juga masih mengeluarkan tegangan yang sama ya. Jadi walaupun kondisi set-top box ini standby, tegangan di sini masih tetap berjalan ya. Makanya sebaiknya kalau misalkan kita mematikan set-top box, kita harus mencabut striker dari terminal ya teman-teman. Kalau enggak, saya sarankan pakai kipas seperti ini ya teman-teman. Nah, makanya fungsi kipas ini buat set-top box ini supaya awet. Nah, gitu teman-teman. Ya mungkin penjelasan dari saya sekian dulu. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Biar saya lebih semangat lagi bikin videonya, bikin tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.